dan juga kita mengeluarkan terakhir beberapa pendapat pemerintah, dan yang sedang disiapkan 19. Jadi mungkin perlu saya sampaikan di sini juga sepanjang tahun 2020, ini kan tahun yang penuh apa ya, bagi kita semua ini penuh cobaan dan lain sebagainya. Kita ini dihadapkan sesuatu yang membuat gitu ya. Kalau kita ngomong dari sisi pengelolaan keuangan dan apalagi dari kami fungsinya adalah meriksa, nah ini kalau kita tidak hati-hati bahaya gitu. Karena di tahun 2020 itu banyak pengalihan anggaran dari kegiatan yang boleh dibilang tidak mungkin dilakukan dapat menghandle penanganan pandemi. Nah, ada kontraksi ekonomi, kemudian juga akhirnya banyak jalan. Dialih itulah di sepanjang tahun 2020 ini BPK melakukan pemeriksaan terhadap penanganan COVID, baik dari sisi kinerjanya maupun dari sisi kepatuhan terhadap perundang-undangannya. Itu. Nah, ini artinya kalau boleh diizinkan saya mencoba menggambarkan bahwa BPK selain tugasnya memeriksa, tapi juga harus bisa menjawab kebutuhan negara dalam hal ini shareholder gitu ya. Itu yang diwujudkan dalam tadi antara lain pemberian pendapat kepada pemerintah. Baik, selanjutnya. Nah, ini next slide. Langsung aja semuanya. Nah, tadi saya sampaikan berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang BPK. BPK itu mempunyai 3 jenis pemeriksaan Bapak dan Ibu sekalian. Satu itu pemeriksaan keuangan, yang kedua itu pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga kita sebut dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, untuk melandasi pelaksanaan kita tata cara meriksa dan lain sebagainya itu sudah diatur oleh standar yang kita sebut sebagai SPKN, yaitu standar pemeriksaan keuangan negara. Next slide. Nah, kalau kita bahas tentang pemeriksaan atas laporan keuangan Bapak Ibu sekalian, nah ini mungkin yang saya perlu sampaikan terutama untuk teman-teman para mahasiswa yang hadir di dalam kesempatan webinar ini, bahwa kita harus lihat dulu apa sih pemeriksaan keuangan. Secara definisi, pemeriksaan keuangan itu adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini audit ya, atau opini pemeriksaan tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Nah, ini yang penekanannya adalah opini tentang tingkat kewajaran. Nah, ini beberapa tahun terakhir memang di shareholder gitu ya, di shareholder BPK itu banyak ada pendapat atau challenge bahwa kok ada pemerintah daerah sudah dapat opininya WTP gitu ya, tapi kok masih banyak korupsi, misalnya seperti itu, atau kok masih banyak temuan-temuan yang mengarah pada indikasi korupsi. Nah, ini nanti akan saya sampaikan kita akan bahas ya pelan-pelan satu-satu. Nah, ini sebelum kita ke situ, kalau kita ngomong opini itu kita bisa bagi ada 4 sekarang. Kalau dulu saya masih kuliah tuh saya ingat ada 5, gitu ya. Ada wajar tanpa pengecualian, gitu. Kemudian ada wajar dengan pengecualian, ada tidak wajar, dan ada pernyataan menolak memberikan pendapat, disclaimer opinion. Nah, kalau dulu itu masih ada, sekarang itu sudah nggak ada ya, atau sudah jarang dipakai itu wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Tuh, biasanya itu untuk hal-hal yang tidak material tetapi perlu diungkap. Dan
bagi BPK, tadi saya sampaikan kan kita punya 3 jenis laporan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada 3 jenis laporan. Bagi BPK secara ketentuan perundangan, pemeriksaan atas laporan keuangan ini bagi BPK itu bersifat wajib, bersifat mandatori. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, BPK itu harus bisa melakukan pemeriksaan laporan keuangan terhadap semua entitas yang bertanggung jawab tadi terhadap pengelolaan keuangan negara. Apakah itu pemerintah pusat, apakah itu pemerintah daerah, apakah itu Bank Indonesia, dan lain sebagainya. BPK wajib. Sifat pemeriksaannya wajib. Kalau tadi di kinerja dengan PDTT, BPK itu bukannya tidak wajib, dapat, dan kita punya keleluasaan untuk menentukan skop untuk yang pemeriksaan kinerja dan PDTT. Tetapi kalau laporan keuangan itu wajib dan sudah terikat baik secara waktu tadi ya, kan kalau pemerintah daerahnya itu harus bisa menyiapkan laporan keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran tutup. Setelah itu BPK dikasih kesempatan 2 bulan. 2 bulan untuk melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada sedikit perbedaan kalau boleh saya sampaikan di sini. Nanti ini sebenarnya pakarnya Pak Eko nih, gitu kan. Artinya kalau kita ngomong pemeriksaan terhadap laporan keuangan itu kita bisa bagi 2 sebenarnya. Jadi ada yang istilahnya itu sektor private atau sektor swasta ya. Kemudian sektor yang satunya lagi ya sektor publik. Nah, kita ini BPK ini meriksanya pasti laporan keuangan yang sektor publik. Apa bedanya? Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Jadi khusus untuk pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK, ini sekaligus juga sebenarnya bisa menjawab bahwa kita dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangannya itu ada beberapa skop pekerjaan yang ditambah karena untuk meyakinkan opini yang diberikan oleh BPK itu sudah melewati filter-filter yang lumayan ketat. Jadi kalau di kita itu di BPK itu dikenal laporan hasil pemeriksaan itu ada 3 buku Bapak Ibu sekalian. Buku satunya ini isinya opini terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh entitas, dalam hal ini kalau di Jambi Pemda. Kemudian buku 2-nya itu terkait dengan SPI, dan buku 3 itu terkait dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Jadi ada beberapa yang kalau ada temuan di SPI maupun ada temuan di kepatuhan terhadap perundang-undangannya secara sifat, misalnya itu material, menyebabkan salah saji yang material di dalam laporan keuangan yang diterbitkan Pemda, bisa jadi di buku 1 opininya bisa berubah, bukan WTP lagi. Nah, ini kenapa BPK ini agak strict dalam hal mengeluarkan opini atas kewajaran laporan keuangan. Karena itu tadi saringannya ada 3 Bapak Ibu sekalian. Dan biasanya itu kalau di sektor private, nanti mungkin Pak Eko kalau saya ada yang kurang saya bisa ditambahkan, kalau ada saya juga salah bisa dikoreksi. Secara umum, kalau yang kita ngomong general audit gitu ya, terutama di sektor private, semuanya itu dituangkan di 1 lembar. Lembar opini itu sudah mewakili segalanya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi catatan-catatan itu kalau yang di sektor private cenderung kalau bisa sampai merubah opini baru dia keluarkan di situ. Nah, tapi kalau kita kumpulkan dulu dan kita akan lihat seberapa besar efeknya itu terhadap pemberian opini kita, terutama nanti akan dilihat di buku 2 maupun di buku 3 dari LHP-nya pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya, nah ini salah satu bentuk dan wewenang yang bisa dilakukan BPK itu adalah salah satunya adalah pemeriksaan kinerja. Jadi kalau kita pemeriksaan kinerja di BPK ini berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 2004 adalah pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi, dan aspek efektivitas.
Nah, ini biasanya kita akan lakukan ketika pemerintah, gitu ya, baik pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, mempunyai satu program yang menurut kita BPK itu perlu dilihat secara kinerjanya. Contoh misalnya, kalau saya coba ambil yang pemerintah pusat dulu, Bapak Ibu sekaliannya, setiap tahun kita di luar zaman pandemi ini mengirimkan rombongan jemaah haji kita ke Tanah Suci. Nah, kita kepengen tahu para rombongan haji ini, peserta ini, terlayani dengan baik atau tidak. Fasilitas mereka di sana selama menjalankan ibadah itu seperti apa? Mereka nyaman atau tidak? Nah, itu kita bandingkan dengan programnya si pemerintah di dalam masalah haji. Apa sih yang pemerintah tawarkan? Apa sih program pemerintah terhadap haji misalnya? Kita akan lihat mulai dari akomodasinya, kemudian masalah perjalanannya dan lain sebagainya. Itu antara lain tujuannya utamanya sebenarnya kita bisa memberikan satu rekomendasi perbaikan kepada yang kita periksa. Itu pemeriksaan kinerja. Malah di sini kalau boleh saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama untuk para teman-teman inspektorat wilayah gitu ya yang ada di Pemda, dorong kami untuk melakukan pemeriksaan kinerja. Karena kenapa? Sampaikan kepada kami gitu ya, kalau ada program-program, dan kami akan lihat juga, ada program-program yang menyentuh sendi-sendi dasar pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, rencana kami di semester 2, kami akan lihat pengelolaan sampahnya Kota Jambi. Kami akan lihat pengelolaan sampahnya Kota Jambi lewat pemeriksaan kinerja. Nah, di pemeriksaan kinerja itu Bapak Ibu sekalian tidak tabu bagi kami jika kami akan menghasilkan satu temuan yang positif. Temuan. Jadi kalau temuan itu biasanya tone-nya itu selalu temuan itu negatif. Nah, di kinerja ini ada ruang kalau ketemu yang namanya temuan positif. Kita akan angkat, kita akan pakai. Jadi ketika nanti BPK punya program untuk meriksa pengelolaan sampah di tempat lain, di provinsi lain, salah satu rujukannya temuan positif yang dihasilkan dari entitas yang kita periksa sekarang. Ini untuk pemeriksaan kinerja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tujuannya adalah untuk perbaikan programnya pemerintah maupun baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Ini jenis pemeriksaan kedua yang merupakan jadi mandat dan wewenangnya BPK, itu pemeriksaan kinerja. Kemudian selain dua pemeriksaan tadi, ada disebut di dalam undang-undang itu kita juga punya pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, kalau kita ngomong gampangnya apa sih PDTT gitu ya? Undang-Undang 15 tahun 2004 itu bilang pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, titik atau koma gitu kan, di luar keuangan maupun kinerja, di luar keuangan dan kinerja. Nah, di dalam perjalanannya, PDTT itu kita biasanya fokus pada masalah kepatuhan, dengan ketentuan perundangannya. Contohnya kemarin di tahun 2020 ini, tadi saya sampaikan juga BPK secara nasional gitu ya, memerintahkan juga kepada para perwakilan BPK untuk dapat melaksanakan audit terhadap kepatuhan COVID. Nah, ini salah satu bentuknya dari PDTT. Tapi tidak hanya itu. Jadi peningkatan kapasitas pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini bahkan sudah mencapai salah satu subnya adalah pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan investigatif ini tujuannya adalah mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana. Nah, kalau udah ngomong sampai pemeriksaan investigatif, hasilnya itu, Bapak Ibu sekalian, hasilnya itu sudah harus bisa nunjuk orang, nunjuk pihak yang bisa dibawa ke ranah hukum.
Karena umumnya kalau kita pemeriksaan investigatif itu, pertama hasilnya akan kita kasih ke APH, dan kadang di pelaksanaannya, di pemeriksaan investigatif ini akan menggandeng APH atau aparat penegak hukum. Nah, di BPK ini khusus untuk investigatif, kita punya satu auditorat keuangan negara sendiri, selevel eselon 1, untuk melakukan pemeriksaan investigatif. Jadi kalau kami di perwakilan ini, Bapak Ibu sekalian, BPK perwakilan, kami tidak dapat melakukan pemeriksaan investigatif. Yang kami dapat lakukan tadi 3 jenis yang lain: keuangan, kinerja, PDTT yang bersifat kepatuhan. Kalau dalam dalam pelaksanaan pemeriksaan tadi, kami yang ada di BPK perwakilan Provinsi Jambi menemukan indikasi terjadinya fraud, gitu ya, yang menyebabkan kerugian negara atau daerah, itu nanti bawa ke tingkat investigasi, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu salah satunya juga bisa menjawab kenapa pemeriksaan atas laporan keuangan itu tidak menjamin entitas yang diperiksa bebas dari korupsi. Itu. Karena tadi kita balikkan lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya lupa tambahkan ya. Walaupun tadi sudah saya sebutkan, pemeriksaan itu harus tergantung tujuan pemeriksaannya itu apa. Tujuan pemeriksaannya mau nilai kewajaran angka. Nah, itu biasanya ada di pemeriksaan atas laporan keuangan. Tapi kalau pemeriksaan investigasi, tujuannya itu udah jelas. Khusus misalnya kita nyasar korupsi ya, yang terjadi di daerah. Udah nanti hasilnya itu Bapak Ibu sekalian, itu beneran sudah harus bisa menunjuk pihak atau orang gitu ya, sehingga tinggal dibawa ke ranah hukum, tinggal dimajukan ke pengadilan. Itu yang tingkat investigasi. Jadi kami kadang kalau mungkin nanti bisa diamini juga loh Pak Eko moderator gitu ya. Kami nganggap itu kalau pemeriksaan keuangan di BPK ini, kalau kita lihat pelaksananya itu, teman-teman pemeriksa itu kayak dokter umum. Dokter umum meriksa, ada simptom-simptom dan lain sebagainya, tetapi ketika ada sesuatu, kalau dokter gitu ya, ada sesuatu yang menurut kita ini perlu didalami oleh internis, dirujuklah ke internis. Sama kalau dengan kami. Kalau kita lihat, ini tetap nih ada indikasi yang sifatnya kerugian negara atau daerah, gitu. Nah, tetap diungkap di dalam pemeriksaannya, tetapi dalam rangka investigasinya siapa yang bertanggung jawab, siapa yang terkait dan besarannya exactly-nya seberapa banyak, itu yang harus dilakukan lewat satu pemeriksaan investigasi sendiri. Nah, ini mungkin pengantar Bapak Ibu sekalian yang dari PDTT itu di BPK itu yang ya menurut kami juga di BPK itu dipandang sangat urgent dan vital, karena BPK juga kan diharapkan ikut serta juga untuk memberantas korupsi. Caranya apa? Yaitu kami di BPK itu ada salah satu unit setingkat eselon 1 sendiri memang yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan investigasi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini tadi saya sempat ulas juga tentang pemeriksaan investigatif ya. Nah, ini yang dasar pemeriksaan investigatifnya Bapak Ibu sekalian. Itu bisa juga karena akibat dari permintaan dari lembaga perwakilan atau instansi yang berwenang, yang dalam hal ini biasanya APH, kepolisian maupun kejaksaan. Dan juga tadi yang saya sempat sebutkan juga, bahwa di nomor 2 itu pengembangan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir itu hasil analisis dan evaluasi informasi yang diterima BPK tentang adanya dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara. Ini yang akan ditindaklanjuti. Nah, itu tapi Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan juga, kalau kita mau kenal BPK itu sebenarnya cuma terdiri dari 9 orang. BPK itu 9 orang. Ada ketua, ada wakil ketua, dan ada anggota. Nah, kalau pegawai-pegawai ini termasuk pemeriksa itu siapa? Kita disebutnya adalah pelaksana BPK. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks pemeriksaan,
anggota BPK yang jumlahnya 9 terdiri dari ketua dan wakil ketua itu juga menurunkan mandat pemeriksaannya, terutama untuk pemeriksaan yang dilakukan di perwakilan. Jadi kalau kita di kantor pusat nih, di BPK pusat, surat tugas pemeriksaan itu ditandatangani langsung oleh anggota BPK, 9 orang itu. Tetapi kalau pemeriksaan yang ada di daerah, itu akan ditandatangani kepala perwakilan. Misalnya contohnya di Jambi saya gitu ya. Karena kepala perwakilan yang ada di semua kepala perwakilan BPK yang ada di semua provinsi itu memperoleh mandat terkait dengan penugasan pemeriksaan. Jadi itu mungkin buat tambahan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, next slide. Nah ini secara umum ya perbedaan antara pemeriksaan keuangan, kinerja, kemudian dengan PDTT. PDTT-nya sebenarnya kita bisa bagi dua, kepatuhan dengan investigatif gitu. Jadi kita lihat tadi yang paling pokok itu sebenarnya ada di tujuan pemeriksaan. Di tujuan pemeriksaannya. Ini tujuan pemeriksaan ini memang secara umum Bapak Ibu sekalian, kecuali yang untuk laporan keuangan pasti akan dipakai untuk semuanya ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan kinerja bisa didetailkan lagi, karena di pemeriksaan kinerja pun kita boleh pilih tuh di antara ekonomi, efisiensi, efektivitas, mana yang mau kita lebih sorot. Walaupun beberapa kajian bilang efisiensi itu dekat sama ekonomis. Mungkin efektivitas bisa berdiri sendiri gitu kan. Nah, tapi artinya itu ada pilihan di situ Bapak Ibu sekalian. Mungkin next slide. Nah, mungkin sekarang kita udah masuk ke agenda yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Ini saya coba juga memberikan gambaran bahwa di BPK Perwakilan Provinsi Jambi ini, saya coba lihat, kita bisa lihat di dalam 2 tahun pemeriksaan yang kami lakukan terakhir itu, akan tetap kita lakukan pemeriksaan itu sesuai dengan kapasitas dan urgensinya Bapak Ibu sekalian. Jadi fokusnya lagi mau kemana sih, kita lagi mau sorot apa, dan itu semuanya sebenarnya ada di mandat wewenangnya BPK ya. Jadi kalau kita ngomong laporan pemeriksaan atas laporan keuangan pasti semua. Jadi nggak usah disebut lagi gitu ya, udah pasti semua. Nah di tahun 2019 itu antara lain misalnya kita juga lihat ada kinerja rumah sakit umum daerah kita lihat, kinerja PDAM kita lihat, kinerja pemerintah membangun indeks gitu ya, pembangunan manusia itu kita lihat juga. Kemudian ada kinerja peningkatan kualitas pendidikan, ada kinerja pengelolaan dana kesehatan itu 2019. Nah, kepatuhan itu memang biasanya kepatuhan terhadap belanja daerah. Itu biasanya hampir rutin setiap tahun, tinggal samplingnya kita mau pakai yang mana. Entitas A, entitas B, entitas C, itu kan disesuaikan dengan resource yang ada. Nah, khusus untuk tahun 2020 seperti tadi saya sampaikan juga bahwa memang kita ada stressing, ada penekanan untuk melihat terkait dengan penanganan COVID-19. Jadi itu tadi bukan hanya di Jambi, kita lakukan secara nasional di seluruh Indonesia. Jadi tadi kita coba lihat kinerja penanganan COVID-19, kemarin kita sampel itu mungkin sekitar berapa ya? Ada tiga entitas yang kita lihat itu untuk kinerja penanganan COVID. Di penanganan COVID dari sisi kepatuhannya pun kita lihat juga. Nah ini tadi juga di tahun 2020 ini sampling juga kita lihat, kita juga melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pengelolaan Bank Jambi. Next slide. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam semua jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, di ujungnya itu pasti kita memberikan yang namanya rekomendasi. Rekomendasi. Apakah itu dari sisi pemeriksaan terhadap laporan keuangan, apakah itu dari pemeriksaan kinerja, maupun dari sisi pemeriksaan PDTT. Dan sesuai dengan ketentuan, pejabat-pejabat yang terkait itu wajib untuk menindaklanjuti BPK. At least memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, progresnya sudah sampai mana. Dan itu biasanya sejak kita berikan hasil pemeriksaannya, itu harus bisa dijawab dalam jangka waktu paling lambat 60 hari. Itu ketentuan di Undang-Undang Pasal 15 tahun 2004.
Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita juga punya status ya, status terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Di BPK Jambi ini total kumulatif Bapak Ibu sekalian itu ada sekitar, ini saya agak kurang jelas, 12.987 rekomendasi yang sudah bisa kita anggap selesai ditindaklanjuti, gitu ya. Itu lumayan besar, 9.268 atau 71,37%. Tetapi kalau kita bandingkan dengan BPK lain, maksudnya BPK perwakilan lain dengan provinsi, angka ini masih kecil. Angka ini cenderung masih kecil karena kita ditargetkan setidaknya 80 atau 85% rekomendasi itu sudah bisa selesai untuk ditindaklanjuti. Oleh karenanya mungkin di sini karena ada teman-teman dari inspektorat juga kiranya nanti bisa dibantu kami di dalam rangka memonitoring hasil pemeriksaan BPK. Sehingga nanti besar harapan kami sih kita akan targetkan angka ini bukan lagi berkisar di 71,37% lagi. Saya akan mencoba minimal itu 80% memang akan bisa ditindaklanjuti. Itu. Karena semakin cepat ditindaklanjuti, itu akan semakin cepat menimbulkan perubahan atau berdampak kepada shareholder yang ada. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai gambaran aja. Kemudian next slide. Next slide. Nah ini terkait ini saluran komunikasi publik BPK. Karena di sini juga peserta webinarnya juga ada teman-teman mahasiswa begitu ya. Jadi kami itu sebenarnya secara ketentuan dan ketentuan nasional juga ngomong gitu ya bahwa kita tuh terbuka untuk dapat memberikan informasi apa saja yang dibutuhkan, kecuali dikecualikan oleh peraturan perundangan. Tadi saya lupa sebutkan. Jadi misalnya Bapak Ibu saya mau minta LHP ini dong, LHP-nya kinerja yang COVID, boleh. Asal nanti persyaratan administrasinya dapat dilengkapi dan disetujui gitu ya. Boleh, silakan. Tetapi tadi kalau misalnya meminta laporan hasil pemeriksaan investigatif itu secara aturan itu termasuk yang dikecualikan, nggak boleh minta itu, gitu ya. Antara lain misalnya seperti itu. Tapi artinya di kami silakan Bapak Ibu sekalian jika ada kebutuhan data dan kebutuhan lainnya terkait dengan apa produknya BPK dapat disampaikan ke kami lewat saluran-saluran yang tertera di dalam paparan slide ini, itu Bapak Ibu sekalian. Dan selama ini juga banyak juga misalnya khususnya untuk dari mahasiswa gitu ya, banyak permintaan-permintaan di dalam rangka penyelesaian tesis gitu misalnya dan lain sebagainya. Tadi juga buat Bu Erni ya Bu, tadi mungkin kemarin-kemarin kalau dalam rangka penyelesaian doktoralnya gitu ya, untuk sampai tadi dapat angka terkait dengan belanja, kalau nggak salah tadi saya lihat berapa puluh persen ada di misalnya belanja langsung atau ada di belanja mana gitu ya. Sebenarnya kalau menurut kami juga itu bisa terbaca juga Bu di laporan keuangannya Pemda. Gitu, laporan keuangan Pemda Bu. Jadi nanti mungkin kalau hasilnya Ibu suatu ketika nanti ada riset lainnya, monggo silakan juga bisa dikomunikasikan dengan kami. Demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Eko, saya kembalikan ke Pak Eko. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen-nya Pak. Baik. Jadi stop ya Pak Eko ya? Ya, di stop ya. Oke, terima kasih Pak Rio selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi yang telah menyampaikan materi. Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Erni Ahmad dan Pak Rio Tirta. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu melalui chat room kalau ada pertanyaan. Tapi ini pertanyaan pertama dari saya dulu Pak, dari moderator ini Pak. Iya, diberikan. Saya menggunakan hak saya dulu Pak.
baru saya serahkan kepada Bapak Ibu yang lain. Jika ada pertanyaan, silakan nanti dari Bapak Ibu Inspektorat, Bapak Ibu dosen, baik di dalam maupun di luar Universitas Jambi, termasuk juga pada mahasiswa. Nah, pertanyaan dari saya ini Pak, terkait dengan fungsi dari KAP Pak. Dalam hal ini adalah sejauh mana peran KAP atau Kantor Akuntan Publik. Kami pernah mendengar bahwa KAP juga diajak atau bekerja sama dengan pihak BPK dalam melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kalau yang di Jambi itu adalah LKPD Pemda Kota Sungai Penuh, Pak. Nah, itu yang saya tahu. Nah, sejauh mana peran dari KAP atau akuntan publik, mungkin publik ataupun Bapak Ibu yang lain mungkin belum paham. Taunya kan kalau ngaudit LKPD itu adalah dari BPK. Ternyata ada juga peran dari KAP atau akuntan publik. Itu kesempatan kami minta kepada pihak atau Pak Rio dulu untuk menjelaskan. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Eko. Ya, siap. Jadi memang betul tadi saya, tapi sebenarnya saya juga mancing juga sih biar ada yang nanya gitu kan. Alhamdulillah Pak Eko nanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di BPK ini memang kita juga di dalam melaksanakan mandat dan wewenangnya juga melihat resource yang ada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sekarang posisinya adalah kalau kita ngomong jumlah pemeriksa untuk bisa tersebar di 34 provinsi sekaligus juga handle kantor pusat untuk pemeriksaan LKPP maupun LKKL, itu yang terjadi adalah sumber daya kita ini jelek ya kok saling ininya kok. Sumber daya ini saling putus-putus nih. Halo, Pak. Halo. Halo. Ya, silakan. Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Mendengar, Pak. Oh, sorry tadi agak ada gangguan sedikit. Jadi memang kalau kita lihat bahwa BPK dimungkinkan untuk melibatkan pihak luar di dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Itu kita sebut untuk dan atas nama BPK. Jadi memang betul ini sudah kita jalan mungkin sekitar 3-4 tahun terakhir, kita menggunakan tenaga dari kantor akuntan publik membantu kami di dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan entitas. Jadi baru untuk tahun anggaran 2020 yang diaudit 2021 itu penggunaan KAP itu didorong Bapak Ibu sekalian. Karena di internal kami sendiri juga kita mau coba shifting. Tadi kan kita punya 3 jenis pemeriksaan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bagi secara beban kerja di semester 1, kita akan fokus di pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Nah, dulu itu ada yang bilang ya, kan BPK ini gini Bapak Ibu sekalian, ini informasi juga. BPK ini punya kerabat di semua negara. Karena BPK ini disebut sebagai SAI, Supreme Audit Institution gitu ya. Jadi setiap negara itu juga punya SAI-nya sendiri, punya BPK-nya sendiri gitu. Nah itu sempat ada riset atau penelitian bahwa ada bilang itu piramida pembangunan yang bisa dilihat atau dipotret oleh SAI-nya masing-masing. Jadi itu harusnya nanti kita semakin naik. Jadi kalau kita ngomong pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah ya, baik pusat maupun daerah, secara umum itu opini sudah diberikan mayoritas bagus, yaitu WTP, sudah dapat the highest opini. Nah, sekarang kita mau shifting, kita mau lihat biar lebih mengena itu kita akan pakai jalur pemeriksaan yang lain, yaitu kinerja maupun PDDT. Untuk itulah ada proses switch di mana nanti kita membuka kesempatan yang besar bagi
pemeriksa di luar BPK. Yang nanti statusnya adalah untuk dan atas nama bekerja untuk BPK. Tadi benar Pak Eko bahwa yang untuk pemeriksaan dilakukan 2021 terhadap tahun anggaran 2020 ini ada KAP yang telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Kota Sungai Penuh. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian, ini saya perlu pastikan lagi, saya yakinkan bahwa itu semua di bawah kontrolnya BPK. Jadi kalau kita nanti disusun nanti, itu semua dari penanggung jawab, wakil penanggung jawab, pengendali teknis, itu semuanya adalah dari BPK. Jadi kalau KAP itu biasanya ketua tim sampai dengan anggota tim. Nah, saya nggak tahu juga nih Pak Eko mau nanya sampai prosesnya atau gimana. Kalau saya sampaikan sedikit aja ya. Jadi sebelum mau bidding, boleh dibilang bidding gitu ya, untuk bisa melakukan pemeriksaan di daerah itu ya, atau di entitas yang dipilih, itu KAP itu harus terdaftar dulu di BPK. KAP itu harus terdaftar dulu di BPK. Nanti setelah terdaftar akan melewati diklat atau sertifikasi yang dilakukan oleh Badiklatnya BPK. Itu ada 2 level. Level ketua tim, maaf saya salah. Level partner kita bilangnya, dan level untuk anggota tim. Nah, nanti kalau yang lulus itulah yang sudah bisa ditugaskan nanti KAP-nya bidding atas nama-nama yang lulus itu, untuk bisa ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. Mungkin itu Pak Eko. Terima kasih Pak Rio atas jawabannya. Selanjutnya Mbak Suci, tolong ditampilkan pertanyaan dari peserta. Silakan Mbak Suci. Bisa ditampilkan, coba dibacakan. Jadi diperbesar Bu Suci. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Franky Lova. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan pemerintah desa? Ada 3 ini sub pertanyaannya. Yang pertama, apakah pengelolaan dana desa masuk ke dalam ranah keuangan negara? Yang kedua, apakah BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah desa, serta sejauh mana? Yang ketiga, sejauh mana BPK Perwakilan Jambi telah melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah desa? Nah, ini ditujukan kepada Pak Rio lagi nih Pak. Dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Eko. Ini pertanyaan dari Pak Franky ya. Ya Pak Franky. Skupnya masuk Pak, selama itu duitnya dari negara masuk dari skup pemeriksaan kita. Nah, khususnya untuk terhadap dana desa ya, BPK itu sebenarnya sampai dengan tahun 2011, khususnya untuk yang di Provinsi Jambi, itu melakukan pemeriksaan terhadap, maaf saya salah, ini dari sampai dengan tahun 2017 itu masih melakukan pemeriksaan terhadap dana desa. Nah, tapi tadi ini ada kami melihat secara strateginya, ini kita pengen mendorong juga teman-teman dari inspektorat untuk juga bantu melihat. Bantu melihat. Skopnya masih masuk, karena di dalam penugasan kita di BPK ini, kita bisa dibantu kok oleh inspektorat maupun oleh BPKP. Ya. Itu. Jadi pertanyaannya tetap Pak, masih kita periksa, itu, tapi secara operasionalnya memang terakhir kita lakukan itu di 2017. Di 2017. Nah, itu nanti kita tetap dorong teman-teman dari inspektorat daerah untuk tetap melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan dana desa tersebut. Mungkin itu Pak Eko. Baik, terima kasih Pak. Apa lagi ya? Kalau yang kedua, saya pikir saya udah jawab tiga subpoin itu kan? Iya, sama Pak, sudah Pak. Sudah mencakup. Oh iya itu masih juga ya. Tadi sampai dengan tahun 2017 masih kita turun langsung gitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu ya Pak Eko. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya
kepada Ibu Erni Ahmad nih Pak, narasumber kita yang pertama. Tahun 2020 yang lalu kami mendengar ada salah satu pemerintah daerah di Provinsi Jambi dalam tanda kutip mengalami defisit atau kasnya itu minus sampai 150 miliar kalau nggak salah. Salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Nah, yang kami ketahui waktu itu adalah terlalu tingginya target terkait dengan penerimaan atau PAD atau pendapatan atau dana bagi hasil, sementara realisasinya itu belum jalan ataupun belum diterima pada tahun 2020. Nah, bagaimana Ibu Erni melihat fenomena ini dihubungkan juga dengan konsep pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pendapatan dan juga belanja daerah? Kepada Ibu kami persilakan, silakan Bu. Terima kasih Pak Eko. Memang seperti yang Pak Eko sampaikan tadi, ada salah satu pemerintah daerah yang mengalami defisit ya, anggaran belanjanya sampai 150 miliar. Wah, ini cukup besar ya Pak Eko ya. Ini tentu kita biasanya di dalam penganggaran ini adalah biasanya pembahasan anggaran di APBD kabupaten kota itu adalah sebagai dasarnya adalah melihat besaran pendapatan daerah yang diperoleh pada tahun anggaran berikutnya. Jadi prediksi berapa besar sumber-sumber pendapatan asli daerah, misalnya dana bagi hasil daerah, kemudian dana-dana pembiayaan lainnya yang diperoleh oleh daerah. Kemudian ini nanti akan dipertimbangkan di dalam penyusunan rencana kerja yang ada di pemerintah daerah. Tetapi di dalam sistem penganggaran APBD daerah, setiap OPD atau setiap satuan kerja perangkat daerah itu kan mengusulkan begitu banyak kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan dan direalisasikan untuk tahun berikutnya. Setelah dilaksanakan tahun anggaran berikutnya, terus selama pengerjaan di tahun anggaran tersebut ternyata pendapatan daerah ditemui tidak mencukupi untuk membiayai, membackup kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan yang telah direncanakan oleh daerah masing-masing. Tentu ini akan terjadi defisit di tengah tahun anggaran. Ini kan sudah terpantau berapa sumber-sumber pendapatan daerah yang sudah masuk ya, tapi ternyata tidak mencukupi ya daripada pemasukan daerah atau pendapatan daerah di dalam untuk membiayai atau membelanjai daerah tersebut. Jadi kuncinya adalah bahwa daerah ini juga harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan anggaran itu dengan memberikan target-target penerimaan daerah itu. Biasanya kan target-target penerimaan daerah, pendapatan daerah itu kan disusun berdasarkan data tahun sebelumnya, yaitu memperkirakan misalnya kenaikan dari pajak daerah atau penerimaan DBH itu berdasarkan tahun sebelumnya. Biasanya mereka hanya memperkirakan target pendapatan itu sekitar mungkin 10 atau 15%. Tapi kenyataannya target penerimaan daerah tidak seperti itu yang diharapkan oleh daerah, sehingga di dalam tengah kegiatan itu inilah yang terjadi, yaitu terjadinya defisit. Berarti belanjanya itu lebih besar daripada pendapatannya. Jadi menurut saya mungkin penyusunan target-target pendapatan khususnya misalnya PAD yang ada di daerah itu lebih realistis, yang melakukan kajian-kajian melihat memang ke lapangan potensi-potensi yang ada di daerah itu dan perhitungannya juga lebih realitas daripada hanya memproyeksi, memprediksi ya 5%, 10% atau 15% itu akan selalu terjadi seperti ini. Tentu daerah harus memang memperhatikan seperti yang saya sampaikan tadi, kajian-kajian untuk menetapkan belanja daerah itu harus rasional gitu ya, harus realistis sesuai dengan pendapatan daerah. Begitu Pak Eko, terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya Bu Suci bisa ditampilkan.
atau Bu Dea, silakan diperbesar. Dari Bu Sri Rahayu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan dari narasumber, dari Bu Erni dan Pak Rio. Mengapa aset, khususnya aset tetap, sering menjadi temuan? Oh, ini kalau bicara temuan dari BPK berarti. Menjadi temuan berulang kali dalam hasil audit BPK setiap tahunnya. Apa saja permasalahan utama pengelolaan aset di Pemda yang sulit diselesaikan? Oke, silakan mungkin Pak Rio, karena ini terkait dengan pemeriksaan BPK sepertinya mengenai pengelolaan aset. Baik, makasih Pak Eko. Siapa? Terkait dengan pengelolaan aset ini yang kami temukan ini memang masih banyak pengadministrasian awalnya ya, pengadministrasian aset tetap itu yang masih belum proper atau sesuai dengan ketentuan. Nah, ini di awal-awal kita meriksa laporan keuangan Pemda, ini banyak dijadikan dasar kenapa BPK tidak memberikan opini WTP. Karena kalau dikumpul-kumpulin Bapak Ibu sekalian, itu jumlahnya material sekali. Sehingga itu menimbulkan gangguan kepada pemeriksa ketika menilai aset tetap di dalam neracanya laporan keuangan pemerintah daerah. Lah kalau kita nggak yakin gitu ya misalnya ya, dengan apa yang dicatat di dalam laporan keuangan daerahnya, gimana kita bisa mau ngasih opini yang baik gitu kan, itu dulu. Semakin seiring waktu berjalan, itu beberapa hal sudah bisa diperbaiki, tetapi memang tetap masih ada. Jadi bayangkan dulu ya, kasus temuannya ini segini gitu ya, mempengaruhi opini. Sekarang itu secara jumlah dengan kuantitas itu sebenarnya semakin mengecil. Tapi masih ada, bukannya nggak ada, masih ada. Masih ada. Nah ini yang kita dorong juga. Walaupun ada beberapa kasus kejadian, di dalam pelaksanaan pencatatan yang sifatnya administrasi ini juga tergantung pihak-pihak yang ada. Contoh saya sebutkan, pemakaran Kerinci menjadi kota Sungai Pendung gitu ya, Kerinci dengan kota Sungai Pendung, itu juga masih menimbulkan proses pencatatan aset yang gantung gitu loh. Karena yang satu mau gitu, yang satu nggak mau ngasih, misalnya contohnya seperti itu. Itu akan terefleksikan di dalam laporan keuangannya masing-masing. Itu kalau ditanya kenapa penyebabnya. Dan itu juga kenapa ditanya berlarut-larut, gitu kan. Kalau nggak salah kemarin saya baca berita juga di koran itu Mahkamah Agung juga udah menolak permohonannya Kabupaten Kerinci itu terhadap aset-aset yang ada atau dikuasai oleh Sungai Penuh gitu loh. Nah, kalau kami dari BPK mendorong kalau sudah ada ketetapan yang sifatnya seperti itu, proses-prosesnya sudah dampingi, difasilitasi juga saya dengar dari Inspektorat Provinsi Jambi gitu ya, sudah diverifikasi ulang dan lain sebagainya, cepat-cepat ditetapkan agar segera kasus ataupun tadi terhadap pengelolaan asetnya itu menjadi jauh lebih jelas. Nah itu contoh Bapak Ibu sekalian terhadap permasalahan pengelolaan aset yang ada di pemerintah daerah yang memang kami nggak menafikan masih ada dan berulang. Tuh. Antara lain banyak hal karena kalau kami mau ngomong gitu ya masih banyak juga kalau kita baca-baca koran lah. Kalau saya kan selama di Jambi ini akhirnya bacanya 2 koran lah misalnya itu kan apa Jambi Independen, satu lagi apa gitu ya, segala macam yang namanya udah pensiun nggak mau balikin mobil jabatan itu kan misalnya, itu pengaruh. Itu pengaruh Bapak Ibu sekalian terhadap administrasi pengelolaan aset tetapnya. Itu misalnya seperti itu. Belum lagi kita ngomong rumah dinas, rumah jabatan ataupun penyalahgunaan aset-aset yang diperuntukkan misalnya kerjasama dan lain sebagainya. Itu pasti masih ada. Itu yang tetap akan kami coba kawal di dalam proses pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-nya Jambi. Mungkin itu dari saya, Pak Eko. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ini ada yang chat ke saya Pak secara pribadi. Ini ada pertanyaan dari Pak Rio nih Pak. Pak Rio yang menanyakan mengenai mohon bertanya Pak Rio, pemerintah saat ini menggunakan
pengelolaan keuangan dengan sistem SIPD, tidak menggunakan SIMDA lagi. Contoh, pegawai akan melakukan diklat sesuai dengan undangan perjenjangan auditor di suatu daerah, misal di Medan. Namun di dalam DIPA hanya dianggarkan di Bogor. Apakah kegiatan yang di Medan tersebut kita gunakan untuk di Bogor bisa menjadi temuan BPK, Pak? Gitu, Pak. Ini ditujukan kepada Pak Rio. Pak, ya silakan, Pak. Ini saya boleh minta ulang Pak Eko, saya agak ini tadi yang pas dari Bogor ke Medannya itu gimana? Oh iya, siap Pak. Ini saya tampilkan, Pak. Siap. Oke. Ini Pak dari Pak Rio. Mohon bertanya. Dari Pak Ari Dianto, maaf, untuk Pak Rio. Pemerintah saat ini menggunakan pengelolaan keuangan dengan sistem SIPD sesuai PP tahun 2019 kalau nggak salah ya Pak ya. Tidak menggunakan SIMDA lagi. Contoh, pegawai akan melakukan diklat sesuai undangan perjenjangan auditor di suatu daerah, misalnya di Medan. Namun di dalam DIPA hanya dianggarkan di Bogor. Apakah kegiatan yang di Medan tersebut kita gunakan untuk di Bogor bisa menjadi temuan BPK? Gitu. Aduh, kurang gede. Ya Pak? Boleh dibesarin Pak? Boleh dibesarin ya Pak, biar saya. Nah. Saya biar. Ya. Bisa pegawai Pak? Akan melakukan diklat sesuai undangan penjenjangan auditor di suatu. Kelihatan saya Pak, sebentar. Itu di dalam DIPA ya Pak? Maksudnya di dalam DIPA ya? Atau ya? DPA. Hanya dianggarkan di Bogor. DPA ya? Iya. Mungkin maksudnya pindah tempat kali ya Pak? Sebentar Pak. Pindah tempat. Jadi, oke. Ini yang mau diklat ini orang mana ini? Mohon maaf Pak, kita lewat ini ya Pak. Pak Ari. Iya Pak. Silakan Pak Ari. Silakan. Jadi kalau penjelasan lewat pengetikannya agak susah menjelaskannya Pak. Mohon maaf dulu Pak ya. Nggak apa-apa Pak Ari. Pak Ari ini BPKB. Kita kebetulan dari Inspektorat Kabupaten Merangin Pak. Oke. Ya, kebetulan kan dulu kita menggunakan sistem informasi manajemen daerah Pak, SIMDA namanya Pak ya. Betul. Nah saat ini kita menggunakan sistem informasi pembangunan daerah. Jadi di dalam SIPD ini kita udah dikunci di dalam DPA-nya Pak. Misalnya kegiatan diklat penjenjangan auditor, misalnya sudah dikunci ke Ciawi semua Pak. Ya. Nah, jadi kebetulan ada undangan, misalnya ada diklat penjenjangan auditor adanya di Medan misalnya. Itu kan udah dikunci, nggak bisa kita ke Medan tuh Pak. Otomatis kita semuanya di Ciawi semua. Nah kebetulan kebutuhan kita adanya di Medan. Nah kalau kita gunakan yang di Ciawi ini arahkan ke Medan, apakah ini jadi temuan nantinya Pak? Nah itu jadi problem bagi kami nih Pak untuk penjenjangan auditor. Iya Pak. Terima kasih Pak. Jadi kalau ditanyanya gini nih sebenarnya pertanyaannya levelnya operasional sekali Pak. Tapi artinya pertama konsepnya begini. Ketika kita ngomong DPA ya Pak, itu ya. Siklusnya adalah siklus perencanaan sebenarnya. Benar nggak Pak Ari? Benar Pak. Itu konsepnya adalah konsep perencanaan. Perencanaan ya, itu betul. pasti dibuat sebelum tahun berjalan itu kita jalani, gitu kan? Ya. Ada beberapa kondisi yang mengakibatkan ketika kita melakukan perencanaan, yaitu seperti itu. Gitu. Di dalam perjalanannya, gitu ya. Di dalam perjalanannya, perencanaan yang telah kita buat itu bisa sangat mungkin dilakukan pergeseran atau revisi. Itu. Tadi misalnya ada pelatihannya kita anggarkannya di Bogor, tetapi kejadiannya nanti malah adanya di Medan, gitu kan? Itu seperti itu. Iya. Di satu sisi kita lihat gitu. Yang paling penting buat kami adalah bahwa KPA-nya, gitu ya, KPA-nya, kuasa pengguna anggarannya
Itu pertama memang sudah setuju kalau kegiatannya itu dilakukan pindah ke Medan. Yang kedua, SPJ-nya juga lengkap menjelaskan bahwa itu sebenarnya ya merupakan perjalanan pengganti yang tadinya direncanakan untuk di Bogor, gitu loh Pak. Sepanjang itu sudah dilakukan, sesuai dengan yang tertera di dalam penganggaran awalnya, saya pikir bisa jadi nggak ada masalah itu. Gitu Pak Adi. Berarti nggak ada masalah berarti Pak ya. Apakah nanti ditunggu perubahannya Pak di APBD perubahan, atau pada saat kegiatan berjalan nggak apa-apa kita gunakan kegiatan yang dari Bogor ini ke Medan gitu Pak? Nggak masalah berarti Pak ya? Jadi gini Pak, kalau kita ngomong konsep perubahan anggaran itu revisi itu berlevel-level Pak. Ada yang butuh waktunya lama, ada yang butuh waktunya cepat. Kalau memang ini keterjadiannya harus di awal sebelum revisi, silakan dilakukan, tetapi kewajiban untuk melakukan revisinya nanti tetap dilakukan. Oh gitu. Gitu ya Pak Ria? Sebabnya kami ini merasa ini juga Pak, di SIPD ini dikunci langsung Pak, misalnya diklat di Ciawinya 10 orang gitu, tapi ada undangan khusus untuk penjenjangan diklatnya di Medan gitu, jadi agak rumit kami mengatasinya Pak. Ya nggak apa-apa Pak Ari, itu bisa begitu kok, nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Siap Pak Ari ya. Ya siap Pak, makasih pencerahannya Pak. Terima kasih Pak Ari atas penjelasan untuk pertanyaannya dan jawaban dari Pak Rio. Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung atau melalui chat, atau Bu Erni silakan. Bu Erni silakan Bu. Pak Rio. Ya silakan, malah silakan Ibu. Narasumber boleh bertanya ya Pak Rio. Iya. Jangan ngomong moderator aja Bu. Saya hari ini udah dikeroyok 2 loh Bu, moderator udah nanya, narasumber. silakan. Nah, kalau ajar dosen lebih banyak teori ya Pak Aryoda, jadi ini sangat bersentuh langsung dengan BPK. Ini saya tadi ada mendengar penjelasan Pak Rio tentang refocusing anggaran. Itu ada perubahan anggaran karena ada COVID-19 ini ya Pak ya. Nah ini apakah ini selama ini protap penganggaran itu kan sangat jadi perubahan anggaran yang begitu cepat Pak, dengan maknya mungkin yang selama ini itu dialihkan ke penganggaran di COVID-19 ini. Jadi minta pendapat Bapak ini bagaimana BPK menyikapi ini nanti, tentu apakah akan terdapat banyak temuan-temuan atau apa ya Pak, karena ini banyak menggunakan dana-dana yang saling menggantikan atau perubahan, pengalihan maksudnya sini. Terus yang kedua Pak Rio, fenomena yang terjadi di Pemda secara umum, saya kan melihat dari secara makro, selalu keluhan kinerja keuangan daerah itu adalah rendahnya serapan anggaran. Nah biasanya ini berkaitan, apakah ada hubungan korelasinya nih Pak Rio dengan BPK? Karena katanya anggaran tersedia itu kalau yang besar-besar yang untuk belanja modal atau pembangunan infrastruktur itu kan besar. Adanya pemeriksaan sehingga bisa tuh Pak Rio. Akhirnya kan banyak diwarnai dengan ketakutan penggunaan anggaran, sehingga ada kaitannya dengan mungkin dapat penjelasan
Ini